Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Orang Sulbar Bicara. Bersama saya Muhammad Rifa Isahida. Anda dapat menyaksikan siaran ini melalui YouTube channel @tvri_Sulawesi Barat. Dan juga jangan lupa follow Instagram TVRI Sulawesi Barat. Nah, saat ini tentunya di era globalisasi dan juga banyaknya perkembangan zaman, peran pemuda tentu kerukunan keluarga besar Pitu Ulunasalu di Mamuju Tengah untuk periode 2023 sampai 2025. Wah, luar biasa, kayak ini banyak sekali nih organisasi-organisasi. Ini sebenarnya masih banyak nih organisasi diikut, tapi karena kepanjangan takutnya waktu habis menyebutkan satu persatu. Tapi Kak Nanang, bagaimana hari ini? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Kak, ini berbicara terkait pemuda. Bagaimana nih melihat Kak Nanang pemuda saat ini khususnya di Mamuju atau di Sulawesi Barat lah? Pemuda di Sulawesi Barat hari ini mau tidak mau harus produktif lah. Harus menjadi garda terdepan untuk semua urusan, semua sektor kehidupan. Karena pemuda hari ini yang hidup di zaman modern hari ini itu lebih banyak mengakses, lebih banyak menyelam. Yang kita targetkan dari tangga karir misalnya ya, tentu akan bisa terwujud asalkan kita paham konteks dulu. Oke, menarik sekali ya. Berarti untuk sebuah daerah tentunya harus mengenal dulu masyarakatnya lebih dekat seperti apa karakteristik dari masyarakatnya. Nah, berbicara tentang karakteristik masyarakat. Nah, salah satu dalam sebuah lingkup masyarakat ini kan ada pemuda. Kita kembali ke pemuda lagi Kak nih. Kalau di desa Bambanuro, seperti apa support dari Kak Nanang sebagai pemuda milenial dan juga ingin membantu nih pengembangan pemuda di desa Bambanuro? Seperti apa support dan juga bentuk pengembangan pemuda di desa Bambanuro? Ya, pemuda ini kan bergelut di banyak bidang ya. Misalnya di olahraga. Nah, di olahraga ini kami sudah support. Lapangan bola tentu secara praktek ya kita sudah benahi. Meskipun ya tentu dibutuhkan juga sebenarnya kesadaran pemuda biar rumputnya tidak lebih dulu tumbuh daripada kita mau tendang bola di lapangan itu. Tapi tentu itu yang menjadi problem. Tapi dari pemerintah selalu memberikan support baik secara moral maupun material. Kami selalu siap untuk menyupport setiap kegiatan kepemudaan, apalagi kalau perlombaan bola. Kami selalu belikan kostum, belikan bola, alat pemotong rumput, nah, dan menimbun sampai ke anggaran untuk menimbun lapangannya biar lebih padat kami sudah lakukan. Kemudian yang kedua ada juga yang bergerak di bidang seni budaya. Oke. Nah, kita support juga. Jadi semua lembaga-lembaga yang pemuda ya yang bergerak di bidang seni itu kami selalu libatkan mereka di setiap kegiatan. Misalnya 17-an. Jadi semua organisasi seni pemuda yang ada di Bambanuro kita ikut tampilkan. Kita berikan support khusus untuk mereka. Sampai ke anak-anak sekolah kita yang berprestasi, kita berikan ruang khusus untuk mereka. Dan insya Allah kita akan anggarkan meskipun anggarannya itu dari sumber swadaya ya, bukan dari APBDes. Kita akan berikan nanti reward ke mereka yang mengharumkan nama Bambanuro, kecamatan dan kabupaten Mamuju Tengah yang sudah berprestasi di setiap kompetisi, misalnya kayak apa namanya olimpiade begitu. Kita support itu. Oke, mungkin sebelum kita karena memang waktu kita terbatas, tapi tertarik bagaimana pengembangan pemuda. Nah, kalau dari Kak Nanang sendiri sebagai pemuda milenial yang cukup lama berkontribusi, kalau tidak salah sempat mengikuti salah satu program lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Ini juga salah satu program yang luar biasa dalam penting dalam pengembangan. Nah, harapan ini kan sudah banyak dilalui Kak Nanang. Tentunya sudah banyak pengalaman yang telah dilalui gitu. Apa harapan besar Kak Nanang terhadap pemuda kita hari ini khususnya di Sulawesi Barat? Iya. Tadi saya singgung sedikit ya. Saya memang pernah mengikuti lembaga pendidikan Lemhanas namanya, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Menjadi perwakilan tokoh pemuda di Sulawesi Barat ini di tahun 2019. Jadi
nafas daripada Lemhanas tadi itu membentuk wawasan kebangsaan para pesertanya. Nah, nyambung ke lebih spesifik misalnya yang kita sampaikan tadi. Jadi pemuda itu harus bisa menjadi ruang yang lengkap. Nah, untuk menjadi pemuda yang lengkap itu harus memiliki 3 hal. Apa itu? Yang pertama adalah kecerdasan spiritualnya. Nah, pemuda ini harus banyak menyelami ilmu-ilmu yang sifatnya spiritualistik, ilmu keagamaan. Nah, karena akan menjadi penguat tersendiri, membentuk rohani kita, membentuk karakter kita. Nah, kemudian akan menjadi rem pada saat kita mau berbuat salah dan seterusnya, pasti akan menjadi rem. Kalau spiritualistik kita ini mendukung misalnya. Kemudian kecerdasan yang kedua, ini yang harus dimiliki oleh pemuda adalah kecerdasan emosional. Bisa membaca kondisinya. Kapan kita bisa melakukan hal A, B, dan Z, dan kapan juga tidak bisa melakukan hal A, B, dan Z tadi. Nah, bisa melihat situasi, memecahkan masalah yang ada di hadapannya dengan pembacaan psikologi dan seterusnya misalnya. Membuat pemecahan konflik-konflik yang ada di hadapan matanya agar bersolusi, memiliki solusi untuk setiap hal di depannya dengan membaca situasi. Nah, kemudian yang ketiga adalah kecerdasan intelektualnya. Nah, pemuda harus memang kaya akan kecerdasan intelektual, apalagi di zaman sekarang. Kalau pemuda malas membaca misalnya, pemuda juga pendidikannya tidak mendukung, pendidikan formal dan non formal, IQ-nya ini, intellectual quotient-nya ini tidak terbentuk dengan baik, ya, tentu kurang lengkap juga, dan tentu dia menjadi ruang yang tidak lengkap, saya bilang tadi. Jadi pemuda harus menjadi ruang yang lengkap, memiliki 3 kecerdasan tadi: spiritual quotient, intellectual quotient, dan emotional quotient. Ketiga kecerdasan ini harus dimiliki untuk menjadi wadah yang lengkap untuk menjawab tantangan, menjadi agent of change, agen berubah, dan tentu akan menjadi solusi untuk setiap masalah di hadapannya. Oke, luar biasa. Wah, luar biasa ya. Menjadi penyemangat baru nih, khususnya sebagai saya kayak generasi Z yang terus ingin berkembang dalam peningkatan kapasitas diri. Ini penting. Yang saya tangkap dari Kak Nanang tadi, pemuda itu harus menjadi solusi untuk berbagai permasalahan gitu. Sehingga kita sebagai pemuda sangat penting untuk meningkatkan potensi diri sehingga kita bisa dapat berdampak dan bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat lainnya. Baik, itulah tadi ya. Terima kasih banyak Kak Nanang telah hadir di studio TVRI Sulawesi Barat memberikan inspirasi kepada pemuda. Tentunya sekali lagi kita mengajak ya kepada pemuda untuk tidak pernah berhenti untuk terus belajar, karena kita belajar, kita bisa berkembang, kapasitas diri kita semakin baik, sehingga kita bisa menjadi ambil bagian dalam memberikan dampak kepada masyarakat. Baik, itulah tadi bincang-bincang saya bersama Kananan. Saya juga ingin mengucapkan jangan lupa saksikan terus program kami, yaitu Orang Sulbar Bicara. Dan jangan lupa follow Instagram TVRI Sulawesi Barat dan saksikan siaran ini melalui YouTube channel TVRI_Sulawesi Barat. Saya Muhammad Rifai Saida pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.